Jadi bukan karbohidrat aja, bukan vitamin aja, bukan. Untuk pertumbuhan tulang otak itu butuh protein dan zat besi. Kamu tahu anak-anak stunting? Anak-anak stunting itu kurang zat besi, ya, dan juga vitamin C. Kalau pengen anak stunting itu cepat efeknya, yaitu beri konsumsi zat besi dan juga vitamin C, karena vitamin C itu memperlancar atau mempercepat penyerapan Fe atau zat besi. Dilarang minum teh kopi ibu hamil ya, anak-anak kan juga nggak boleh teh kopi. Kenapa? Karena kafein itu karena senyawa yang ada di dalam teh dan di dalam kopi ada senyawa tanin. Senyawa tanin itu mengikat yang namanya Fe di dalam tubuh, sehingga Fe kalian habis makan tuh bakso, mie atau capcay, aduh enak ya, terus kalian minumnya es teh itu akan mengikat zat besi yang ada di dalam makanan tadi. Jadi nutrisinya akhirnya terserap dan zat besinya nggak akan terserap oleh tubuh. Setelah ini sudah tahu ilmunya, jangan minum es teh. Kalau minum es teh 1 jam setelah makan. Minumnya apa? Air putih atau vitamin C. Oh, es jeruk. Kalau teh anak kecil dan ibu hamil, ya, karena apa? Bisa mengikat nutrisi yang sudah dimakan. Vitaminnya mahal, harga 500.000. Ini mah minumnya teh, percuma dong, hancur dong itu tadi, ya kan? Nah, jadi itu KIE juga yang harus kamu berikan kepada ibu hamil, ya. Gitu. Terus kemudian untuk cek hemoglobin, itu alat-alat yang dibutuhkan adalah HB Sahli atau hemometer. Nah, hemometernya di sini nggak lengkap karena hilang ya. Nanti kalian nanti itu masih pesan. Terus nanti kalian kalau ujian harus punya sendiri-sendiri nanti. Jadi punya satu-satu. Tidak bisa bergantian karena itu nanti sedotannya sendiri-sendiri. Ya, jadi silakan beli kolektif sama teman-temanmu, entah online atau kayaknya lebih murah online ya. Kayaknya lebih murah online, kamu bisa beli masing-masing satu, dikasih nama semua, dikasih simbol, gelas-gelas dikasih simbol. Jadi nanti isinya apa di hemometer set itu? Isinya ada hemometernya, ada hemometer, kemudian ada tabung hemometer. Tabungnya itu kecil dek, nanti bisa masuk di sini. Nah, itu yang hilang. Jadi bentuknya seperti apa Bu? Seperti ini. Cuma dia kecil, bisa dimasukkan. Ya, bentuknya kecil dan itu ada tulisannya. Nanti saya ajarin caranya. Kemudian isinya ada pipet. Nih saya kasih tahu pipetnya. Pipetnya itu kayak gini. Nih bentuknya seperti ini. Ini pipet Sahli. Jadi kamu browsing pipet Sahli. Kalian lihat ada pembatas warna biru, tulisan biru, itu adalah batas darah itu dimasukkan. Ya, kelihatan? Ya, itu pipetnya, pipet kaca. Diisi Aquabides atau HCl. Ya, jadi nanti alat-alat yang dibutuhkan adalah HB Sahli set, Aquabides, pipet dan juga HCl. Ya, HCl. Ini HCl. Oke. Ya. Jadi nanti langkah pertama, yaitu yang pertama adalah masukkan tabung ya ke dalam hemometer. Nanti di hemometer ini dia ada garis-garisnya kayak penggaris itu loh, ya. Gelas ukur. Kamu masukkan pakai pipet HCl sebanyak 3 strip, 2 strip, ya, sebanyak 2 strip, 2 sampai 3 boleh deh, tapi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kalau kurang kenapa? Kalau kurang nanti darahnya menggumpal, kalau lebih darahnya nanti terlalu encer, gitu. Oke, setelah diisi, Bu kalau kebanyakan gimana? Tuang lagi. Bu terlalu sedikit, tambahin lagi. Itu nanti
nanti lihat deh kalau ujian. Sampai hafal ya. Tiap tahun uji. Terus nanti kebanyakan lagi diulang lagi. Kurang lagi tetesin lagi. Caranya gimana dikira-kira? Kalau kurangnya sedikit ya jangan ditetesin banyak-banyak. Ya. Gitu. Terus kemudian diletakkan lagi. Diletakkan. Kemudian kita siapkan pasien. Kita siapkan pasien. Nanti ada jarum. Kalian tahu lancet? Lancet yang biasanya dibuat cek gula darah. Cek. Nah, itu nanti kalian pakai jarum itu ya. Kemudian nanti jarumnya itu boleh manual, boleh dimasukkan di sini. Boleh manual, boleh dimasukkan di sini. Ya. Nah, nanti jarumnya dimasukkan di sini. Ada ada alcohol swab. Ya, permisi ibu. Jadi ini ada alas ya, alas. Permisi ibu. Ini nanti saya tusuk ya. Dan tusuknya di mana? Di pembuluh darah perifer atau pembuluh darah tepi. Kebanyakan lebih banyak dianjurkan di di jari manis. Kenapa? Karena sebenarnya sama aja sih, bukan berarti di sini darahnya banyak, bukan, sama aja, semua sama. Cuman kalau disarankan di tangan kiri itu kenapa? Karena meminimalisir untuk berkegiatan, susah berkegiatan. Biasanya kalau habis ditusuk masih cenut-cenut atau masih apa, jadi nggak bisa pakai tangan kanan. Jadi biasanya kan tangan kiri yang jarang digunakan ya. Jadi tangan kiri. Dan di sini tuh untuk apa? Biasanya juga yang jarang digunakan. Kalau telunjuk, jempol, jari tengah itu kan biasanya sering kamu gunakan ngetik HP atau mau ngapain seperti itu, makan atau apa ya. Jadi biasanya lebih banyak disarankan di sini. Sebenarnya nggak ada bedanya. Di sini juga boleh, sini juga boleh, sini boleh, sini boleh, semuanya boleh. Ya. Gitu. Kemudian nusuknya di mana? Bukan di tengah, bukan di sini, tapi di tepi, agak atas, dekat kuku. Ya, supaya darahnya banyak. Kalau kamu di tengah sini, coba deh kamu bandingkan. Kamu cuples deh nanti temanmu di rumah. Ya, satu yang kamu cuples di sini, satunya kamu coplos di sini. Darahnya banyakan yang mana? Tuh, nanti bisa dilihat. Kenapa? Karena di tengah ini ada lemak, empuk-empuk ya. Empuk enggak tuh? Kamu pegang keras apa empuk tuh? Iya, itu ada lemak sedikit, walaupun cuma sedikit, ya, tapi itu ada lemaknya. Jadi nanti kalau nyoblos temanmu berarti di sini. Ya, ngerti ya? Nyoblosnya ngerti ya? Oke, berarti di pembuluh darah tepi, di pinggir, di dekat kuku. Tapi jangan mepet-mepet kuku, nanti kena tulang. Jadi pas di sini. Nah, ya kayak kamu cek darah dulu deh. Paham ya? Oke. Setelah itu kamu tusuk tuh pasnya. Diusap dulu. Gini nanti cara ngusapnya. Bawa alkohol swab sendiri. Alkohol swab ini punya dua sisi. Bisa dipakai satu persatu. Satu usap dulu, seret. Letakkan. Coplos ya ibu. Tek. Keluar darah toh, diusap. Setelah diusap, tekan dari pangkal ke, pasti darahnya akan keluar. Ketika darah keluar banyak, keluarkan pipet kacamu tadi. Pipet kacanya tadi itu nanti kalau kamu beli satu set, dia akan terpisah dengan sedotan. Jadi sebelum kamu nyoblos, sedotan sama pipet kacanya harus sudah terhubung, tinggal masang doang. Tapi hati-hati, itu ringkih sekali, rawan pecah. Jangan sampai jatuh, jangan sampai terlalu kuat. Dulu ada yang terlalu kuat sampai patah, dia pegang. Padahal masang sedotannya itu nggak susah, cuma tinggal pluk, diputer-puter, udah nempel. Ya, setelah itu sudah terpasang, baru kamu sedot. Nyedotnya bukan kayak jus ya, itu bukan jus, tapi itu darahnya temannya. Oke. Jadi nanti kalau nyedot itu pelan aja, penuh perasaan. Ikuti instruksi saya, pasti nanti saya akan mendekati kalian, menghantui dirimu. Ya, stop, pelan. Mulut saya nanti nggak berhenti ngomong itu. Terus ini juga ya nanti ngomong terus ya. Siapkan telinganya. Tuh, terus kalian tadi waktu saya perlihatkan, tahu tanda biru? Iya. Nah, itu adalah batas di mana darah itu kamu sedot. Batasnya di situ. Ya.
Jangan kurang, lebih sedikit boleh tapi tidak boleh kurang ya, tapi harusnya ya pas, harusnya pas. Itu kadang biasanya kan ada yang keterusan. Kalau keterusan nggak mungkin dong kita mau membuang, kan nggak mungkin. Jadi kalau yang kurang bisa ditambahin, kalau yang lebih ya nggak apa-apa, asalkan lebihnya nggak banyak. Oke, nanti darah itu akan masuk di pipet kaca. Setelah darah itu masuk di pipet kaca, kamu taruh nih. Nanti pipet kacanya itu kan runcing ya. Kamu langsung masukkan dulu plug, letakkan dulu plug gitu. Terus baru kamu tiup. Jangan ditiup pada saat dia masih di sini. Nanti darahnya akan jatuhnya ke sini, nggak ke HCl-nya. Nanti gumpal kalau di sini darahnya. Ya. Jadi letakkan aja dulu. Nanti kan ada sedotannya tuh keluar. Nah, baru tiup. Tiup sampai darahnya keluar masuk ke dalam tabung. Ya. Kamu lihat, oh di pipet kacanya sudah bersih. Nggak ada darah. Berarti benar. Sudah oke? Terus kamu ambil pengaduk. Diaduk. Diaduk nanti. Kalau ngaduk jangan kencang-kencang. Karena tabungnya tidak setebal ini. Tabungnya tipis sekali dan banyak sekali yang pecah pada saat mengaduk karena apa? Karena di sini kan kaca. Ini pipetnya kaca, ininya kaca. Terus kamu goyang-goyang. Akhirnya dia ada tekanan dan pecah. Yuk, hati-hati. Ngaduknya sewajarnya aja, diaduk. Ya, biasa aja. Kemudian letakkan di dalam lubang. Nah, ini baru kita tahu nih fungsinya hemometer nih buat apa. Hemometer kalian tahu ini warnanya ada 2 warna. Ya. Ada 2 warna. Ada 2 sisi, 1 warna. 2 sisi, 1 warna. Gunanya untuk apa? Untuk pembanding. Sama dengan urin tadi toh. Kalau urin tadi kita bikin sendiri pembandingnya. Kalau HB sudah dibuatkan sama pabriknya. Jadi kita tinggal bikin ramuannya, ramuan darah. Ya. Setelah itu nanti kan dia begini nih. Warnanya harus sama dengan pembanding. Kalau belum sama, biasanya kalau barusan kamu masukkan darah itu warnanya akan pekat, merah kecoklatan. Ya, warnanya akan merah kecoklatan. Nanti saya akan tahu kesalahan kalian ketika memasukkan cairan ketika darah itu dimasukkan. Kalian harus jangan sampai salah Aquades, HCl, asam asetat. Makanya kalau yang tidak dibutuhkan jangan ditaruh di dekat kalian, bikin galau. Ya, jadi cairan yang pertama masuk tadi cairan apa? Yang 2 strip tadi lo, 2 strip tadi lo, HCl. Dan saya akan tahu kalau itu tadi salah kamu masukkan Aquades, saya akan tahu. Ya, jadi kalau salah mending dibuang. Terus kamu ambil hasil. Ya, gitu ya. Tuh. Terus kemudian setelah diaduk kamu bandingkan. Biasanya warnanya agak pekat, merah kecoklatan. Terus kamu ambil tuh Aquades. Nanti ada Aquades juga kami sediakan. Aquades, tetes, tuk 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 tuk. Udah ditetes, kamu aduk lagi. Warnanya sudah sama apa belum? Warnanya masih agak coklat, lebih coklat dari pembanding. Dan ini harus diperlihatkan di cahaya, Dek. Jangan di gelap. Dan tidak boleh ada pembatas di sini. Harus di cahaya. Biar hasilnya maksimal. Ya. Diaduk lagi. Bu, masih agak gelap. Oke, berarti kalau masih agak gelap, kasih Aquades lagi. Dikira-kira, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Dikira-kira kepekatannya berapa. Diaduk lagi, dilihat lagi. Bu, kurang sedikit lagi, Bu. Oke, berarti masukkan 1 tetes atau 2 tetes. Jangan banyak-banyak. Nanti kalau kebanyakan, warnanya akan lebih mudah dari pembanding. Kalau warnanya lebih mudah dari pembanding, berarti ngulang, cari mangsa lagi, ngulang dari awal. Ya, kenapa? Karena sudah gagal. Kalau dia masih pekat, masih bisa ditambahkan yang namanya Aquades. Tambahkan dikit aja. Jadi kamu harus bisa ngira-ngira, nggak boleh sembarangan menambahkan Aquades. Diaduk lagi dan dilihat. Oh iya Bu, sudah sama. Oke. Kalau sudah sama berarti sudah siap dinilai. Gimana cara menilainya? Nih. Jadi nanti di tabung itu ada garis kayak gini, 2, 4, 6 dan seterusnya. Dan ada garis-garis ini jumlahnya 4. Satu ruas garis
garis, kalau kalian kemarin pemeriksaan fisik itu sama saya, satu garisnya nilainya 1. Kalau di HB nilainya 2. Berarti kamu lihat kalau dia ada di sini berarti 2,2, 2,4, 2,6, 2,8. Ya. Itu. Ini 3 masalahnya. Gitu ya. Kalau dia di sini di angka 3. Misal dia di sini berarti 3,2. Betul. Gitu. Kalau dia di sini berapa, Dek? 2,6. Iya, 2,6. Karena kamu lihat dulu angka besarnya dia di mana. Kemudian dia lebih berapa garis kecil. Satu garis kecil nilainya 2. Oke, paham ya? Oke. Nanti yang dinilai yang mana, Bu? Yang darah lengkungnya. Jadi nanti bentuknya kan seperti ini. Bentuknya akan seperti ini, Dek, cairannya nanti melengkung ke bawah. Melengkung ke bawah. Jadi yang kamu nilai adalah yang tengah. Yang lengkung bawah. Oke, bukan yang pinggir, Tapi yang lengkung bawah ini kamu luruskan dia ada di angka berapa. Itu ya. Yang melengkung yang ada di angka berapa. Seperti itu. Karena nanti di sini di tabungnya itu akan melengkung cairan. Oke. Terus nanti akan ada hasilnya. Oh, hasilnya 8,6, Bu. Berarti artinya apa? Anemia sedang. Anemia ada berapa? 3. Anemia apa aja? Ringan, sedang, Oke. Ringan itu apabila kurang dari berapa sampai 11,5. 10 sampai 11. Ya, ibu hamil normalnya 11. Kalau orang biasa kayak kita itu 12 sampai 14. Ya. Kalau laki-laki 14 sampai 16. Oke. Kalau anemia sedang berarti 7 sampai 9. Ya, sampai 9. Oke. Terus kalau berat kurang dari 7. Kurang dari 7. Oke. Pokoknya dia kurang dari 7 itu sudah anemia. Terus KIE-nya, kalau dia terdeteksi anemia ringan dan anemia sedang itu sama, Dek. Jadi penanganannya harus mengkonsumsi tablet Fe minimal 1 kali sehari, minimal 90 tablet. Ya, berarti minimal 90 tablet harus diminum secara berurutan. Ya, setiap hari. Dan minumnya adalah 1 kali 1. Minumnya pada malam hari 1 sampai 2 jam sebelum tidur. Makanannya apa aja yang dianjurkan? Makanan tinggi zat besi. Contoh kalau sayur-sayuran, sayur bayam, sayur kacang-kacangan, ya kayak gitu. Terus pepaya, tuh kayak gitu. Terus setelah itu kalau buah ada buah naga, jambu, itu tinggi zat besi, ya, dan tinggi vitamin C. Jadi kalau kamu minum zat besi terus ada minum jus buah naga, itu vitamin C-nya akan membantu proses penyerapan zat besi. Oke, akan lebih mempercepat proses penyerapan. Kemudian setelah itu apalagi? Hati ayam, daging, ikan, ya itu tinggi zat besi. Tapi kalau pada anemia berat dia harus segera dirujuk karena dia harus mendapatkan transfusi. Karena apa? Kalau anemia berat dia hamil itu sudah kalau meningkatkan HB hanya dengan obat dan makanan itu tidak ngejar waktu nanti. Ya. Gitu. Jadi harus segera dirujuk. Biasanya di transfusi sel darah merah, hemoglobin. Ya. Oke, untuk anemia, cek HB ada yang ditanyakan.